Halo pendengar setia Sorotan Publik, saya Munif Luman Raja dan hari ini kita akan bahas topik yang gak cuma penting secara hukum, tetapi juga menyentuh akar keadilan sosial dan lingkungan dalam konteks tambang di hutan adat. Tapi kita nggak akan bahas ini dari sisi aktivisme saja, kita akan bedah dari perspektif hukum administrasi negara. Kali ini saya nggak sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita yang akan memberikan informasi penting mengenai topik kita hari ini. Langsung saja perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Novi Nuraini. Senang banget nih bisa diundang ngobrol di sini. Jadi topik kita kali ini emang cukup kompleks karena menyangkut diskresi pejabat, prinsip legalitas, dan juga hak masyarakat adat. Kita akan coba bahas nih satu persatu dengan studi kasus nyata yang ada di Kalimantan Timur. Oke, sebelum kita masuk ke kasus, boleh dijelasin dulu diskresi itu sebenarnya apa sih? Baik, jadi diskresi itu hak pejabat administrasi untuk ambil keputusan di situasi yang belum diatur secara rinci oleh hukum. Misalnya, kalau ada kondisi mendesak atau aturan belum lengkap, pejabat bisa bertindak berdasarkan penilaian sendiri, tapi tetap harus tunduk pada prinsip legalitas dan asas pemerintahan yang baik. Oh, jadi nggak bisa asal ya, karena kita pejabat, kita boleh gitu ya. Harus ada batasnya juga ya. Betul, jadi diskresi itu bukan kartu bebas, harus ada dasar hukum, tujuan publik yang jelas, dan tidak boleh merugikan hak orang lain, apalagi masyarakat adat. Sekarang kita akan beralih ke kasus nyata yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan pemberitaan dari kompas.com, di kawasan hutan pendidikan Universitas Mula Warman yang di Kalimantan Timur, ditemukan aktivitas tambang ilegal, di mana mahasiswa kehutanan yang lagi riset malah menemukan alat berat di tengah hutan. Bagus banget gak sih? Ya, saya juga baca berita tersebut. Jadi kejadiannya pada 5 April 2025, tim pengelola hutan pendidikan Unmul menemukan ada pembukaan lahan dan penggalian tanah untuk kegiatan pertambangan batubara secara ilegal menggunakan alat berat. Akibatnya sekitar 3,26 hektar area hutan mengalami kerusakan ekosistem, vegetasi tumbang, dan pelakunya kabur bawa alat berat sebelum ditangkap. Itu kan kawasan hutan untuk tujuan khusus ya? Harusnya dilindungi untuk pendidikan dan konservasi nggak? Betul sekali. Jadi kawasan hutan untuk tujuan khusus memang memiliki fungsi utama untuk riset, pendidikan, dan juga pelatihan. Karena itu, aktivitas merusak seperti pertambangan yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan fungsi dan juga melanggar hukum. Nah, ada sedikit tambahan informasi nih buat teman-teman. Jadi, kawasan hutan untuk tujuan khusus ini bukan sekedar omong kosong, tetapi juga merupakan sebuah mandat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa kawasan ini berfungsi sebagai laboratorium alam, tempat pendidikan, dan pelatihan bagi sivitas akademik. Jadi, perlindungannya punya dasar hukum yang sangat kuat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau dari sisi hukum administrasi, apa yang bisa kita soroti? Pertama, nggak ada izin resmi. Kedua, kalaupun ada pejabat yang menggunakan wewenangnya atau diskresi untuk mengizinkan ini, tindakannya tidak sah dan bertentangan dengan prinsip legalitas karena jelas pada aturan utama atau undang-undang sudah melarang. Jadi, pejabat tidak boleh membuat keputusan yang menyimpang dari aturan utama tersebut. Ketiga, masyarakat adat tidak dilibatkan, padahal mereka punya hak ulayat dan juga hak berpartisipasi. Berarti ini bukan cuma pelanggaran administratif, tetapi juga etis ya? Iya, betul. Jadi ini bentuk penyalahgunaan kewenangan. Diskresi yang seharusnya menjadi solusi malah jadi alat legitimasi kepentingan ekonomi yang merusak lingkungan dan juga hak masyarakat. Selain itu, ada lagi kasus yang cukup mencengangkan dan masih di wilayah Kalimantan Timur. Kali ini terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Bukit Tengkorak, Desa Sukumulyo, Kecamatan Sepaku, ditemukan aktivitas tambang batubara ilegal. Yang lebih memprihatinkan,
Satgas Otorita IKN menemukan tumpukan batu bara dan bahkan pasir putih di wilayah hutan lindung. Ya, jadi saya juga membaca laporan mendalam tentang kasus ini di Kaltim Akurasi ID. Itu merupakan hasil dari operasi yang dilakukan pada akhir September 2025. Tim gabungan yang melibatkan OIKN, Polda Kaltim, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun langsung dan berhasil mengamankan bukti berupa 7 truk yang sedang mengangkut batu bara ilegal. Pengamanan ini dilakukan di gerbang tol Samboja, Balikpapan. Saat ini, seluruh kendaraan beserta muatannya telah disita dan diserahkan ke Polda untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sayangnya, para pelaku diduga telah berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Ini makin menunjukkan bahwa diskresi pejabat bisa jadi celah buat praktik ilegal kalau nggak diawasi. Betul nggak sih? Betul, jadi di kasus ini kita lihat ada pembiaran atau bahkan potensi keterlibatan oknum. Kalau diskresi tidak dikontrol, bisa jadi alat untuk meloloskan aktivitas yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Dan masyarakat adat di sekitar ibu kota Nusantara juga terdampak ya. Ya, karena mereka kehilangan akses tanah, sumber daya, dan identitas budaya. Padahal undang-undang sudah mengakui hak mereka, tapi dalam praktik suara mereka sering diabaikan. Oke, kita sudah bahas teori dan 2 kasus. Menurut Anda, apa saja rekomendasi dan langkah strategis apa yang paling prioritas untuk diambil pemerintah agar kasus tambang ilegal di kawasan lindung ini tidak terulang? Ada beberapa langkah korektif yang mendesak untuk dilakukan. Pertama, pengawasan terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat harus diperkuat dengan mekanisme evaluasi yang ketat dan prinsip transparansi. Kedua, partisipasi masyarakat adat dalam setiap proses perizinan yang berdampak pada wilayah mereka harus dijamin dan diwajibkan oleh hukum. Ketiga, kita perlu mendorong kolaborasi yang sinergis antar instansi pemerintah untuk memutus rantai praktik ilegal yang seringkali lolos karena ego sektoral. Wow, rekomendasi yang sangat bagus ya. Poin-poin tadi benar-benar menyentuh akar persoalan. Saya sangat setuju karena pada hakikatnya pemerintah yang baik itu tidak hanya diukur dari angka-angka efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata. Esensinya justru terletak pada sejauh mana ia menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat, dan memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Tanpa keadilan dan berkelanjutan, efisiensi hanyalah sebuah ilusi yang pada akhirnya akan memakan biaya sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar. Dan jangan lupa, hukum administrasi itu bukan cuma teori, dia hidup dalam keputusan-keputusan yang berdampak langsung ke masyarakat dan juga lingkungan. Terima kasih banyak Novi sudah sharing insight yang tajam dan relevan. Semoga obrolan kita hari ini menjadi bahan refleksi buat para pendengar, terutama yang berkecimpung di dunia kebijakan dan hukum. Sama-sama Munik, semoga makin banyak yang sadar ya bahwa diskresi itu harus dijaga, bukan disalahgunakan. Demikian pembahasan kita hari ini, mari kita terus mengawal kebijakan dengan kritis dan peduli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini Sorotan Publik, suara di balik kebijakan.